Halo sahabat, bagaimana pendapatmu belajar di masa pandemi ini? Ada yang bilang membosankan, bikin capek, nggak paham materi, malas, terlalu banyak tugas, mending buat main game. Tapi ada juga yang bilang, biasa saja, seru, malah menantang, jadi lebih mandiri, semangat, menarik, bikin penasaran. Semua jawaban itu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Tapi sekarang, perhatikan, saya akan memberikan sebuah permainan. Saya akan memberikan gambar dan coba kamu perhatikan selama 5 detik. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada kamu. Berapa jumlah awan yang ada di gambar tadi? Apakah 1, 2, 3, 4, atau nggak ada sama sekali? Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 2. Ada yang jawabannya salah? Tentu ada. Padahal sama-sama melihat gambar yang sama, tapi kenapa jawabannya berbeda? Aku nggak fokus lihat itu. Aku nggak fokus. Aku fokus lihat yang lainnya malahan. Oke. Jawabanmu sah-sah saja. Karena memang kamu nggak fokus dengan awan, tapi kamu fokus dengan yang lainnya. Sedangkan yang jawabannya benar, karena pada saat itu ia kebetulan fokus dengan awan. Lalu, bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini? Seperti yang tadi saya katakan, jawabannya beda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa seperti itu? Nah, betul. Karena fokusnya beda. Ada yang fokus dengan negatif, ada yang fokus dengan yang positif. Loh, memangnya kenapa? Bukannya itu sah-sah saja? Iya, betul. Itu sah-sah saja. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar ini. Orang yang sebelah kiri mengatakan kalau gelasnya sudah kosong separuh. Akibatnya ia jadi khawatir, jadi takut, jadi malas untuk berusaha. Dalam hatinya mengatakan, aku sudah putus asa. Sedangkan orang yang sebelah kanan mengatakan kalau gelasnya masih terisi separuh. Akibatnya ia jadi optimis, penasaran, termotivasi untuk mencari cara bagaimana supaya terisi penuh lagi gelasnya. Dalam hatinya mengatakan, aku masih ada harapan. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana dengan gambar yang ini? Karena kepala ikan yang sebelah kiri keluar ke atas, maka ia mengatakan, aduh, airnya sudah habis setengah. Bagaimana aku bisa hidup kalau seperti ini? Sedangkan ikan di sebelah kanan, karena kepalanya masuk ke dalam, maka ia mengatakan, alhamdulillah, masih ada sisa air separuh. Aku masih bisa hidup untuk bertemu anak-anakku nantinya. Aku punya tujuan dalam hatinya. Semua yang kamu fokuskan itu sah-sah saja. Tapi fokus yang tidak tepat atau negatif akan membawamu seperti orang yang di sebelah kiri tadi maupun ikan yang ada di sebelah kiri tadi. Menjadi pesimis, menjadi takut, menjadi malas, mencari-cari alasan, dan menunda-nunda. Sedangkan ia yang fokusnya tepat atau positif akan membawanya menjadi orang yang optimis, tertantang, berusaha lagi, mencoba lagi, bangkit lagi, mencari cara sampai ketemu apa yang diharapkannya. Kenapa ia bisa fokus ya dengan yang tepat atau positif? Karena ia punya harapan dan tujuan. Loh, aku kan juga punya harapan dan punya tujuan, punya cita-cita. Kenapa aku nggak bisa fokus seperti dia? Iya, tentu saja. Kamu punya harapan dan tujuan maupun cita-cita. Namun, kamu melupakannya atau bahkan sudah tertutup harapan dan cita-cita itu. Kamu terlalu lama fokus pada hal yang tidak tepat atau hal yang negatif. Berjam-jam main game, kelamaan yang lamun, kebanyakan mencari alasan, atau keseringan menuruti egomu atau kesenanganmu saja. Sedangkan dia yang optimis bukan berarti dia tidak pernah malas, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Namun, ia tidak mau berlarut-larut dengan semua itu. Ia selalu jadikan harapan dan tujuan sebagai motivasi atau semangatnya. Ingin buat orang tua bangga, tidak ingin menyanyiakan kerja keras orang tuanya, ingin membuktikan diri, ingin menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaannya, dan lain sebagainya. Artinya, tidak masalah jika hari ini kamu sedang malas, bosan, capek, gak paham keasikan main game, tapi jangan berlarut-larut dan keseringan. Segera untuk fokus ke hal yang positif. Coba kamu lihat ke dalam, apa yang masih tersisa dalam hidupmu, orang-orang di sekitarmu, siapa yang ingin kamu banggakan, untuk siapa kamu membuktikan diri, apa cita-citamu.
Kejarlah dan teruslah mencoba untuk mencari cara dan jalan keluar. Yakinlah kamu bisa.